Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, dan tujuan dari teks anekdot. Untuk minggu ini yang akan kita pelajari adalah kaidah dan struktur dari teks anekdot. Selamat belajar. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot yang pertama adalah abstrak. Abstrak adalah bagian awal paragraf atau awal cerita yang berfungsi untuk menggambarkan teks secara umum sehingga si pembaca dapat membayangkan isi cerita tersebut. Intinya, bagian abstrak adalah bagian awal dari cerita anekdot. Struktur anekdot yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah awalan dari suatu peristiwa dalam sebuah cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang cerita dalam cerita anekdot itu sendiri. Jadi, pada bagian orientasi merupakan gambaran latar belakang dari cerita anekdot tersebut. Struktur yang ketiga adalah bagian krisis. Krisis adalah inti cerita teks anekdot di mana pada bagian ini terdapat atau digambarkan unsur-unsur kelucuan, keunikan pada cerita anekdot tersebut. Nah, pada bagian krisis juga bisa disebut adalah bagian dari inti atau isi dari cerita anekdot. Pada bagian krisis terdapat unsur kelucuan, unsur keunikan yang membuat orang tertarik untuk membaca teks anekdot. Struktur teks anekdot yang keempat adalah reaksi. Reaksi adalah sebuah tanggapan dari krisis di mana pada bagian ini menggambarkan tentang respon atau tanggapan dari lawan cerita yang terdapat dari cerita anekdot itu sendiri. Maksudnya apa? Reaksi di sini adalah respon atau tanggapan dari tindakan kelucuan yang terdapat pada cerita teks anekdot. Tanggapannya seperti apa, tindakan seperti apa setelah ada momen kelucuan pada cerita teks anekdot. Struktur teks anekdot yang kelima atau yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian penutup cerita dalam teks anekdot. Koda berfungsi sebagai penutup cerita dalam teks anekdot. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Kaidah yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Contoh, apakah kamu presiden? Apa benar dia pacarmu? Terus, apa benar kamu adalah Superman? Kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi adalah bentuk kata yang menggambarkan sebuah tindakan, contoh menulis, berjalan, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, kemarin, akhirnya, pada zaman dahulu, sekarang, selanjutnya, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang keempat menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, contoh pada zaman dahulu, pada waktu itu, pada saat itu, pada suatu hari pun bisa. Nah, bagian ini biasanya terdapat pada bagian abstrak pada teks anekdot. Kaidah kebahasaan yang kelima atau yang terakhir menggunakan kalimat perintah dan terdapat tanda seru pada cerita anekdot. Demikian untuk materi teks anekdot. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang analisis struktur teks anekdot. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa menjadi salah satu media pembelajaran kalian. Terima